1 Raja-Raja 5 ayat yang pertama. Ayat 1 sampai 9. Persiapan-persiapan untuk mendirikan bait suci. Hiram Raja Tirus mengutus pegawai-pegawainya kepada Salomo, karena didengarnya bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya. Sebab Hiram senantiasa bersahabat dengan Daud. Lalu Salomo mengutus orang-orang kepada Hiram dengan pesan, "Engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya, oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia dari segala jurusan, sampai Tuhan menyerahkan mereka ke bawah telapak kakinya. Tetapi sekarang Tuhan Allahku telah mengaruniakan keamanan kepadaku dan kepadaku, di mana-mana tidak ada lagi lawan dan tidak ada lagi malapetaka menimpa. Dan ketahuilah, aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku, seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud ayahku demikian. Anakmu yang hendak kududukan nanti di atas tatamu menggantikan engkau. Dialah yang mendirikan rumah itu bagi namaku. Oleh sebab itu perintahkanlah orang menebang bagiku pohon-pohon aras dari gunung Libanon, dan biarlah hamba-hambaku membantu hamba-hambamu, dan upah hamba-hambamu akan kubayar kepadamu seberapa juga kau minta. Sebab engkau tahu bahwa di antara kami tidak ada seorang pun yang pandai menebang pohon sama seperti orang Sidon." Maka segera sesudah Hiram mendengar pesan dari Salomo itu, ia bersukacita serta berkata, "Terpujilah Tuhan pada hari ini, karena ia telah memberikan kepada Daud seorang anak yang bijaksana untuk mengepalai bangsa yang besar ini." Lalu Hiram mengutus orang kepada Salomo mengatakan, "Aku telah mendengar pesan yang kau suruh sampaikan kepadaku. Tentang kayu aras dan kayu sanobar, aku akan melakukan segala yang kau kehendaki. Hamba-hambaku akan membawanya turun dari gunung Libanon ke laut, dan aku akan mengikatnya menjadi rakit-rakit di laut untuk dibawa sampai ke tempat yang akan kau tunjukkan kepadaku. Kemudian akan kusuruh bongkar semuanya di sana sehingga engkau dapat mengangkutnya. Sementara itu, engkau hendaknya menyediakan makanan bagi seisi istanaku seberapa yang ku kehendaki." Katakan amin. Ngomong tentang harta dipindahkan, kelimpahan dipindahkan, itu menjadi keputusan kita, itu bisa menerimanya atau enggak. Kalau kita tahu di bahasa Indonesia, peribahasa ya, ngomong tentang gajah mati meninggalkan gadingnya, harimau mati meninggalkan belangnya. Orang itu selalu pasti ketika dia meninggal, selalu meninggalkan hal yang baik dan buruk itu akan diingat orang. Nah, legacy ini ngomong tentang apa? Legacy ngomong tentang warisan yang kita akan wariskan. Kalau ini kita lihat di ayat yang ketiga, 3b. Sampai Tuhan menyerahkan mereka ke bawah telapak kakinya Daud. Tetapi sekarang Tuhan Allah telah mengaruniakan keamanan kepadaku di mana-mana. Tidak ada lagi lawan, tidak ada lagi malapetaka menimpa. Bukankah ini kan kerinduan kita? Di sekarang kita merasakan kelimpahan dan harta dilimpahkan kepada kita. Kita mengalami percepatan yang luar biasa. Tetapi bukan sampai di situ. Kita rindu juga apa yang kita dapati sekarang. Sama seperti Daud, aku dapat semuanya. Kekuasaan, harta. Semua orang-orang raja-raja takluk kepada Daud. Dia perang terus, warrior dia. Dia perang terus. Ketika perang semua takluk sampai anak cucunya. Dia merasakan semua damai sejahtera. Setiap anak-anaknya itu mengalami harta dan kelimpahan yang dipindahkan kepada Daud. Itu dilimpahkan, memberikan warisan. Kita memberikan kenyamanan. Kita memberikan seolah-olah, oh iya, apa yang aku alami sekarang tidak berhenti di aku. Tapi kita teruskan ke bawah kita. Itu ngomong tentang warisan. Kita yang perlu sekarang ini ketika kita sebagai orang tua dan sebagai anak harus sadar dengan ini. Kita perlu menempel seperti apa? Apa yang kita siapkan?
sebagai orang tua? Apa yang kita bangun? Kegagalankah atau kehancurankah yang kita persiapkan buat anak kita? Nanti akan saya bahas nanti. Apa yang kita siapkan hari-hari ini? Kita memberikan warisan apa kepada anak-anak kita? Kunci dari kelimpahan dan kekayaan itu dipindahkan kepada kita itu adalah kita menyiapkan kapasitas. Nah, kalau kita punya kapasitas yang menampung kelimpahan dan kekayaan itu, maka semuanya akan dipindahkan ke kita. Saya ketika menyiapkan ini, saya teringat dengan pernikahan di Kana. Kalau tidak ada namanya buyung itu, tidak ada buyung yang bisa menampung air. Tuhan yang suruh pindahkan, isi semua penuh ke buyung-buyung itu. Tidak akan pernah terjadi namanya air berubah jadi anggur. Yang kita perlukan itu apa? Sebagai setiap kita untuk memindahkan setiap kekayaan, kelimpahan, termasuk di dalamnya keamanan, semuanya kita pindahkan ke dalam kehidupan kita. Kita siapkan buyung-buyung itu. Buyung itu sebenarnya kalau di pernikahan di Kana itu sebenarnya itu tempat orang buang cuci kaki. Bahkan Tuhan siapkan kapasitas kita siapkan kapasitas kita seberapapun itu mungkin kita merasa tidak berharga, tapi kita dengan sengaja mempersiapkan kapasitas itu, Tuhan tetap akan mengisi dan mengubah air itu jadi anggur. Yang kita siapkan apa? Buyung itu kita siapkan. Buyung itu tempatnya orang cuci kaki. Tapi itu dipakai Tuhan, dijadikan Tuhan untuk jadi apa? Mengubah air jadi anggur. Ini kan bukan kerinduan kita, amin. Nah, bagaimana kan kita dengan kapasitas itu, kita menyiapkan atau enggak? Bagaimana dengan sikap hati kita? Kita punya hati yang, oh iya, kita siap. Selama kita tidak siap, kita tidak akan pernah mengalami percepatan yang dari Tuhan. Yang kita bangun apa? Kita layak untuk pemindahan segala yang Tuhan sediakan yang terbaik untuk kita atau enggak. Dan setelah itu bagaimana dengan kita? Apakah kita punya ketetapan, oh ya sudah, aku menyiapkan buat aku aja dah. Tapi kita tidak mengingat anak cucu kita di bawah untuk kita limpahkan, kasih keamanan, kasih kelimpahan itu kepada anak cucu kita. Ini yang harus kita bangun. Amin. Kita sebagai orang-orang Kristen yang diberkati Tuhan, yang diberkati dengan ngomong tadi kalau di awal ibadah ada ngomong tentang berkat keluputan, itu termasuk di dalam kelimpahan semuanya yang disediakan buat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita harus estafetkan itu ke setiap anak cucu kita. Kita harus nggak jadi egois, senang di generasi kita, tapi kita juga bawa itu sampai di generasi di bawah kita. Amin. Yang pertama yang mau dibagikan itu adalah apa? Yang perlu kita persiapkan itu adalah didikan. Orang tua, ketika saya mempersiapkan ini, saya ditegur Tuhan. Terkadang itu namanya orang itu juga kita ketika kerja, aktivitas kerja. Terus ketika melayani, aktivitas melayani. Tapi terkadang itu ketika sudah malam, sudah santai, yang saya lakukan mostly kebanyakan itu apa? Saya mungkin nonton TV, saya jarang ngobrol dengan anak. Mungkin itu didikan kurang. Saya ketika mempersiapkan ini saya nangis. Saya nangis bahwa iya, didikan itu penting. Orang tua jangan absen dengan didikan, dengan anak. Kalau anak pun juga terima didikan. Anak ini kita siapkan hati kita. Kalau orang tua kita wajib dengan segala sesuatu kita didik mereka. Kita didik mereka. Tapi kalau anak, siapkan diri kita. Ada didikan verbal, ada didikan non-verbal. Verbal itu ketika orang tua kita, mami kita ngomong, kamu gak boleh gini ya, kamu gak boleh gitu ya. Belajar untuk kita itu, dengarkan. Seberapapun kita tua, kita tetap anak di hadapan mereka.
Yang kita perlu dengar mungkin pengalaman mereka, mungkin cara ngomongnya mereka, mungkin mereka masih, kita sudah disekolahkan tinggi, sekolahku jauh lebih tinggi dari orang tua. Tetap dengarkan didikan orang tua. Ketika mereka mendidik kita, mungkin ada caranya yang salah atau ada cara yang baik. Dengan kita ini sudah jauh lebih dewasa, jauh lebih bisa memikir. Ambillah yang baik, buang yang jelek. Jangan jadikan yang jelek itu pelajaran buat kita untuk kita tidak mengulanginya lagi. Saya selalu diingatkan sama mami saya selalu diingatkan ngomong tentang apa yang mami ajarkan, dengarkan. Tapi kalau yang jelek jangan ditiru. Selalu kayak gitu. Kalau mungkin saya kecil mungkin dengarnya, egois banget orang tua ini ya. Mamiku ini egois. Tapi ketika saya dewasa, oh iya. Ketika contoh yang buruk itu, saya tidak teruskan lagi ke anak-anak saya. Kayak gitu. Kita buka sama-sama di ayat yang pertama. Hiram Raja Tirus mengutus pegawai-pegawainya kepada Salomo. Karena didengarnya bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya. Sebab Hiram senantiasa bersahabat dengan Daud. Di sini dikatakan Hiram senantiasa bersahabat dengan Daud. Yang pertama kita lakukan apa? Orang tua perhatikan lingkungan kita. Lingkungan sekitar kita itu lingkungan yang baik kah? Yang membawa setiap kehidupan menjadi lebih baik kah? Atau lingkungan yang buruk? Lingkungan yang baik ini kondisi yang kondusif buat setiap anak-anak kita. Saya selalu dengar ketika Kopilip ketemu dengan orang-orang Kopilip dibawa Tuhan sampai besar, dibawa Tuhan ke bangsa-bangsa. Percayalah, kalau Kopilip bisa dibawa besar ketemu dengan Perdana Menteri dan sebagainya, kita pun itu akan kecipratan kok. Urapannya itu akan mengalir sampai seperti kita. Nah, lingkungan yang baik itu saya ngomong tentang gini loh. Ketika kita ketemu misalkan menjamu teman bisnis misalkan, atau menjamu teman-teman sebaya kita, sahabat-sahabat kita. Mungkin ketika kita duduk di sana, ajak mereka. Kopilip itu sering ngajak anaknya. Vanessa itu sering diajak ketika misalkan ketemu orang, dia tidak bisa melayani. Orang itu kan banyak tamunya. Dia tidak bisa melayani. Vanessa itu bisa membantu Kopilip untuk melayani tamu-tamunya. Lingkungan ini mempengaruhi bagaimana anak kita ini cara berpikirnya. Bagaimana mereka menyikapi, bagaimana mereka bisa empati, bisa simpati dengan orang, itu tergantung lingkungan kita. Nah, sama seperti saya ceritakan Kopilip Vanessa itu, bahwa anak kita, mungkin ketika duduk, kita sambil duduk, kita ngobrol, kita ajarkan mereka, no gadget, udah taruh gadgetmu, dengarkan ketika kita ngobrol itu ngobrol apa. Ketika orang dewasa cara berpikirnya jauh lah dengan anak-anak. Ketika kita ngobrolkan sesuatu, anak-anak kita itu bisa ngelihat, oh iya, papaku ngobrol gini ya, pemikirannya itu jadi gini ya, oh kalau ada gini jadinya gini ya. Percayalah ketika dia mengalami sesuatu di dalam kehidupannya, yang diingat itu apa? Diingat itu ya, kegiatan orang tuanya ini ngapain sih kalau ada masalah itu seperti apa? Makanya orang tua jadilah kuat. Orang tua jangan pernah menyerah. Orang tua ketika dalam masalah, yuk sama-sama tetap percaya Tuhan itu yang pegang kendali. Ketika kita punya iman yang seperti itu, ketika kita melakukan segala sesuatu itu, anak kita yang melihat dia akan siap untuk, oh iya, kekayaan orang tuaku, aku bisa untuk mengerjakannya. Amin. Karena suatu saat relasi orang tua itu akan menjadi relasinya kita. Hiram di sini dikatakan bersahabat dengan Daud. Tidak mungkin Salomo itu mungkin pernah diajak lah makan nama Hiram. Dia raja juga, dia ngobrol. Caranya ngobrol raja sama raja, mungkin ngobrol tentang, oh ini kayak gini nanti perdagangan kayak gini segala macam. Dia mungkin dengar. Nah, kita harus bawa kekurangannya. Saya merasa papa saya ini punya banyak koneksi yang besar.
Papa saya banyak punya koneksi. Percayalah orang dulu. Kalau misalkan teman-temannya dulu, mungkin kalau sekarang persaingannya lebih ketat. Tapi kalau orang dulu, ketika dia sudah tua, temannya mungkin, oh iya ya, temannya papaku ada yang jadi jenderal ya. Oh iya, teman sekolah. Sekolahnya di Tuban, mungkin Bapak Ibu enggak tahu Tuban itu apa, kota kecil. Kalau kita naik mobil, hilang sudah kotanya. Kota kecil, tapi dia jadi dokter spesialis jantung di Semarang yang besar. Nah, koneksi-koneksi itu, kalau kita sebagai orang tua itu yang dikenalkan. Dan anak-anak kita bawa dia. Sampai satu titik ketika mungkin orang tua itu meninggal lebih dahulu. Dia tahu, oh iya, aku tahu harus ketemu siapa. Aku tahu pertolonganku dari siapa. Aku tahu sahabatnya papaku yang punya kuasa ini seperti apa. Sama seperti ini. Dia kalau kita lihat di ayatnya yang ke-6. Kita baca dari ayat ke-4 dulu. Tetapi sekarang Tuhan Allahku telah mengaruniakan keamanan kepadaku dan di mana-mana tidak ada lagi lawan dan tidak ada lagi malapetaka menimpa. Dan ketahuilah aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku. Seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud ayahku demikian. Anakmu yang hendak kududukan nanti di atas tatamu menggantikan engkau. Dialah yang akan mendirikan rumah itu bagi namaku. Oleh sebab itu perintahkanlah orang menebang bagiku pohon-pohon aras dari gunung Libanon. Dan biarlah hamba-hambaku membantu hamba-hambamu dan upah hamba-hambamu akan kubayar. Kepadamu seberapa juga kau minta. Sebab engkau tahu bahwa di antara kami tidak ada seorang pun yang pandai menebang pohon sama seperti orang Sidon. Yang pertama, dia kok bisa sih kalau kita bisa bawa anak-anak ke lingkungannya kita. Sama seperti Salomo, tiba-tiba aku mau bangun bait Allah. Aku tahu, aku ketemu siapa? Aku mau ketemu Hiram. Dia nego dengan Hiram. Dia minta Hiram potong kayunya, potong pohonnya. Aku minta tolong. Aku gak jago dengan itu. Dia seolah-olah gitu. Kita lihat di 2 Samuel 18 ayat 25. 2 Samuel 18 ayat 25. Salah ayat saya. Bentar, saya carikan. Singkat cerita gini aja dah. Ini sama kejadiannya dengan Daud. Kalau kita pernah dengar cerita, keinginan Salomo yang sekarang ini apa? Oh ya, aku mau bangun bait Allah. Aku tahu bahwa nanti itu aku harus ketemu dengan Hiram. Dia ngomong kayak gitu. Ketemu dengan Hiram, aku siapkan kayu-kayunya. Yang dia lakukan apa? Kerjakan dengan hamba-hambamu. Berapapun hambamu, aku akan bayar. Sama seperti Daud. Daud meninggalkan warisan mengenai dengan lingkungan yang baik. Dia meninggalkan warisan itu pada Salomo. Kita ingat ketika Daud mau membuat mezbah di pengirikan Araunah. Ketika dia sama seperti itu. Salomo ini punya raja. Dia cuma bisa memerintahkan kirim semua pohonmu kepadaku. Aku gak bayar pun bisa. Karena dia rajanya. Dia lebih gede. Daud pun juga gitu. Sampai Araunah itu datang sujud-sujud sama dia. Tuanku datang sendiri. Habis itu ketika tuanku datang sendiri dia ngomong, aku minta kayu-kayumu, aku mau bangun mezbah buat Tuhan. Ketika dia melakukan itu apa? Dia bersujud, ambil aja tuanku, ambil aja. Gak apa-apa. Enggak. Aku akan bayar sesuai dengan apa yang kamu minta. Sama. Apa yang kita lakukan dengan didikan ini? Apakah kita meninggalkan hal yang baik? Ketika apa yang dilakukan Daud secara nggak sadar itu bisa terjadi di Salomo. Oh ya, dia cengli dengan orang. Hambamu tak bayarnya, kayak gitu loh. Dia cengli. Dia benar-benar apa yang dia kerjakan itu sama.
Untuk rumah Tuhan, aku bangun rumah Tuhan, aku harus bayar harga. Itu pun ada di situ. Ada lagi contoh lagi. Di 1 Raja-Raja ayat 8, bentar, 1 Raja-Raja. Ayat yang kelima, 1 Raja-Raja 8 ayat kelima. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya, berdiri bersama-sama dengan dia di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Hal yang sama. Saya ketika baca ini saya teringat dengan ketika Daud memindahkan tabut Tuhan dari Obed-Edom. Apa yang dilakukan Daud? Dia berjalan 6 langkah, dia sembelih persembahan. Dia berjalan 6 langkah, dia sembelih persembahan. Saya pernah hitung itu mungkin bisa puluhan miliar itu. Di sini hal yang sama. Legacy itu tetap akan turun ketika kita mendidik anak kita. Ini non-verbal. Ketika kita bawa dia dalam lingkungan kita, dia melihat mungkin ketika kita gimana cara melayani orang, gimana kita bertindak, gimana kita berkata-kata, gimana kita misalkan dalam berbisnis, oh iya aku bayar, enggak boleh, kamu harus terima duitnya misalkan kayak gitu. Itu akan sama dilakukan dengan Salomo. Amin. Yang pertama yang ketika ini ngomong tentang apa? Lingkungan orang tua yang baik itu mempengaruhi setiap kehidupan anak-anak kita. Yang kedua ngomong tentang apa? Di ayatnya yang 1 Raja-Raja 5 ayat yang kelima. Dan ketahuilah aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud ayahku. Yang kedua ngomong tentang apa? Didiklah anak kita di dalam apa? Visi. Visi orang tua itu bisa menjadi visi anak. Berapa banyak di tempat ini, berapa banyak kita sering dengar, oh iya anakku sudah tak sekolahkan ke luar negeri, sekalinya di luar negeri, anakku sudah tidak mau balik ngurusi bisnisku. Berapa banyak kita misalkan anak kita itu sebenarnya dia itu mengerjakan, aku sudah berbeda, itu urusannya papa, aku urusanku sendiri. Tapi Salomo berbeda. Salomo itu, oh iya, mimpinya Daud mau bangun rumah Tuhan. Aku mau bangunkan juga buat Daud, papanya. Visinya sama. Ini ngomong tentang harta dipindahkan turun-temurun. Ketika kita sampaikan visi kita, oh iya, mimpiku seperti ini nak, kamu nanti jadi seperti ini, kamu ini gini. Kita ngobrol. Daud itu selalu ngomong, aku siapkan segala sesuatu yang kamu perlukan, mungkin kayunya, mungkin apanya, tembaganya, semuanya dia siapkan. Nanti satu saat Salomo yang membangun. Itu disampaikan, komunikasikan. Setiap apa mimpi kita, apa yang menjadi kerinduan kita itu komunikasikan. Hari ini kita sering dengar kalau didiklah di meja makan, diomongi, nanti di mana di pembaringan juga diomongi. Di Alkitab ngomong tentang itu, ngomong tentang apa? Omongi terus berulang-ulang, sampaikan visi itu berulang-ulang. Sampai kita tuh dengar, oh iya, anak itu ngerti, oh iya, tujuannya papaku itu kayak gini. Jadi ketika kita mungkin kepinginnya nyekolahkan anak yang terbaik, kita nggak ragu-ragu kok. Satu saat anakku pun akan kembali mengurusi setiap apa yang pernah aku peroleh ini. Amin. Yang ketiga ngomong tentang apa?
Ayat yang ke-8 sampai 9. Lalu Hiram mengutus orang kepada Salomo mengatakan, aku telah mendengar pesan yang kau suruh sampaikan kepadaku tentang kayu aras dan kayu sanobar. Aku akan melakukan segala yang kau kehendaki. Hamba-hambaku akan membawanya turun dari gunung Libanon ke laut dan aku akan mengikatnya menjadi rakit-rakit di laut untuk dibawa sampai ke tempat yang akan kau tunjukkan kepadaku. Kemudian akan kusuruh bongkar semuanya di sana sehingga engkau dapat mengangkutnya. Sementara itu engkau hendak menyediakan makanan bagi isi istanaku seberapa yang kukehendaki. Yang kedua, hai anak-anak, kita itu jangan sok pintar. Salomo kita kenal dengan apa? Dia punya hikmat segalanya. Tidak ada orang yang menyamai dengan hikmatnya Salomo. Tetapi dia itu masih bisa dididik. Dia masih bisa mendengarkan apa kata dari Hiram. Ini menjawab juga dengan kebutuhan setiap kita. Saya lahir kebetulan berpisah dengan papa mama saya. Saya dirawat oleh cecenya papa. Saya panggil mami. Ada efeknya ada. Ketika orang tua laki, orang pria, para papa itu tidak berfungsi dalam kehidupan saya. Yang saya kurang itu apa? Ketegasan. Oh, ngomong tegas itu susah. Ngomong tentang memutuskan segala sesuatu itu mungkin bisa muter-muter dulu baru memutuskan gitu loh. Nggak bisa, oh salah, jebret, salah langsung gitu, nggak bisa. Nah ini saya belajar dari siapa? Saya belajar dari mungkin lingkungan rohani saya, pemimpin rohani saya. Contoh yang paling dekat itu adalah gembala kita Koaan. Itu ngefek buat saya. Saya itu merasa saya itu dianggap anak lah. Kalau dibandingkan dengan bapak ibu, kalau misalkan ngomong, mungkin ketika Koaan menegur saya itu jauh lebih keras daripada dengan bapak ibu. Dia ketika negur saya, misalkan contoh, masalah pembangunan gereja, ini kita cerita lagi, hot ini ya, kita pembangunan gereja. Pembangunan gereja itu ngomong tentang fakta, terlambat, menggeser banyak timeline, seolah-olah kayak gitu. Sedangkan dari posisi kita belum bekerja. Saya dengan santainya itu saya ngomong sama Koan, wah mundur kayaknya kok. Saya ngomong kayak gitu. Wah mundur ini pembangunan gereja ini kayak gitu. Nanti kita timelinenya mungkin ulang tahun gereja nggak bisa pindah sana. Saya seolah-olah ngomong kayak gitu. Koan tegur dengan keras. Ketika kita, yang ditegur itu apa? Attitude kita. Attitude saya, bukan kita. Saya yang ditegur kok, bukan bapak ibu. Attitude saya. Yang ditegur apa? Ketika kita bekerja, sebelum titik darah penghabisan, jangan ada second plan. Tetap kerjakan itu. Apapun itu. Ada hambatan, ya hambatan ada. Kerjakan mimpi tetap, oh ya, selesai tepat waktu. Apa yang kita kerjakan? Beriman sama Tuhan. Seolah-olah kita seperti Yosua. Dia ngomong, seolah seperti Yosua perang. Wah, ini musuhku belum tak babat habis ini. Aku minta dalam nama Tuhan Yesus. Berhenti matahari berhenti. Itu yang harus kita lakukan. Ketika dia ngomong, mungkin saya ngomongnya ini santai. Tapi waktu ketika ngomong, hati saya juga gak enak. Tapi saya belajar, oh iya, ini didikan. Nah, sama seperti Salomo kita belajar, jangan menjadi sok pintar. Dalam setiap kehidupan, saya tadi awal saya ngomong, seorang tua pun mungkin pemikirannya jauh lebih kolot daripada kita. Pemikirannya mungkin dia tidak lulusan luar negeri mungkin. Kita yang lulus luar negeri atau paling enggak kita lulus dari luar pulau misalkan di Jawa. Mungkin dia tidak sepandai kita. Tetapi apa yang diberikan itu tetap kita itu harus dengarkan. Dari pengalamannya itu jauh lebih berharga. Kalau Daud ini baik loh. Daud ini hebat. Daud ini mengerjakan segala sesuatunya. Tetapi Salomo mengerjakan jauh lebih besar daripada Daud. Tetapi dia tidak merendahkan apa yang menjadi pemikiran Daud dan sahabat-sahabatnya. Tidak merendahkan Hiram. Dia tidak ngomong, Hiram kamu ngerti apa? Aku tuh loh dikasih hikmat sama Tuhan lebih daripada kamu. Enggak kayak gitu. Dia belajar.
Yuk sama-sama kita itu punya ruang untuk kita dikoreksi. Ruang untuk kita itu dididik. Area di mana kita itu tidak memberikan ruang untuk dikoreksi. Area di mana kita tidak memberikan ruang untuk dididik. Percayalah, kita akan diputar-putar di area itu. Itu kita akan mengalami hal-hal seperti itu. Amin. Hal yang pertama yang Tuhan ajarkan itu adalah tentang didikan. Yang kedua tentang apa? Kedua tentang karakter. Karakter yang baik itu harus kita turunkan ke anak. Nurun loh. Sungguhan nurun. Karakter itu mungkin anak kita itu melihat kita diam aja ketika kita melakukan sesuatu yang salah. Percayalah, ketika kita melakukan yang salah terus anak kita itu mungkin bisa lebih jauh melakukan yang salah. Karakter Kristus, taruhlah karakter Kristus kita turunkan ke setiap anak cucu kita. Kita turunkan supaya dia dari sisi karakter, dia itu bisa menguasai untuk siap menerima kapasitas, kelimpahan, dan kekayaan dipindahkan ke dalam kehidupan mereka. Kita juga support mereka dalam hal-hal seperti itu. Nah, yang pertama wariskan karakter Kristus, nilai-nilai yang benar. Nah ini kontradiksi nih. Di akhir hidupnya Salomo, kegagalan Salomo apa? Kegagalan Salomo adalah dia menyembah berhala. Tetapi Daud itu sampai akhir hidupnya dia tetap menyembah Tuhan loh. Dia tidak bergeser. Beberapa kali Salomo kalau kita baca di sini itu dia diingatkan Tuhan, kamu harus seperti Daud, hatimu harus benar, jangan belok kanan belok kiri. Selalu diingatkan gitu. Tetapi Daud ini dia itu selalu hatinya itu condong kepada Tuhan. Bahkan Tuhan ngomong, di akhir zaman akan kudirikan pondok Daud. Daud yang selalu diingat. Loh ini kontradiksi. Kenapa kok bisa ini terjadi? Dia ini mendapatkan penyembahan berhala itu dari siapa? Kalau kita baca yuk di Adapun Raja Salomo, 1 Raja-Raja 11 ayat yang pertama, adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing di samping anak Firaun yang mencintai perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Orang-orang yang memang Tuhan perintahkan, loh kamu gak boleh sentuh orang itu. Dia berbeda. Kenapa? Daud itu absen. Masalah istri. Daud itu absen. Dia tidak bisa ngomongi si Salomo. Kalau misalkan dia, Salomo, kamu istrimu jangan banyak-banyak ya gitu. Tidak bisa. Karena istrinya dia juga sudah banyak. Walaupun tidak sebanyak Salomo. Kalau istrinya Daud itu cuma mungkin sekitar 8 orang. Istrinya Salomo itu bisa 700 orang. 300 gundik. Guru kencing berdiri, murid kececeran ya kencingnya. Yang ini yang kita lakukan apa? Kita tanamkan karakter Kristus. Tanamkan karakter Kristus. Percayalah, sesuatu dosa dalam setiap kehidupan kita, ketika kita lakukan, kita tidak akan powerful ketika mendidik anak itu. Contoh, ketika kita ngomong tentang, kamu ya jangan merokok, tapi kita itu merokok. Anak itu tidak akan dengarkan. Jangan kaget ketika kita merokok, anak kita nyimeng. Jangan kaget dengan itu. Itu bisa terjadi. Kalau Salomo aja, Daud, orang yang cinta Tuhan, orang yang melakukan segala sesuatunya buat Tuhan, dia benar-benar ditegur Nathan pun dia tidak peduli, dia raja, dia sobek jubahnya, dia tabur abunya di kepalanya. Dia melakukan itu. Tetapi di Salomo tidak dididik, tidak bisa dididik. Karena yang mendidik akhirnya siapa? Dunia. Ketika kita absen dengan didikan kepada anak akan didoktrin dengan apa? Gadgetnya.
Anak didoktrin dengan apa? YouTube-nya. Anak didoktrin dengan dunia ini mendoktrin sekarang berpikiran seperti apa. Child free misalkan sekarang ini. Orang sudah nggak kepingin punya keturunan misalkan kayak gitu. Itu terjadi di generasi muda kita. Itu yang mereka akan didoktrin. Kita harus wariskan karakter Kristus. Apa yang benar, apa yang baik. Jadilah kita seperti Kristus. Supaya kita bisa mewariskan karakter itu di bawah-bawah kita. Kalau kita misalkan ada yang salah, dosa, Tuhan selalu ada second chance. Selalu ada kesempatan kedua. Stop, jangan berbuat dosa lagi, putuskan. Itu yang harus kita lakukan. Wariskan karakter Kristus. Jangan sampai seperti Salomo. Dia akhirnya dididik dengan siapa? Dididik dengan istrinya. Bangunkan aku tempel, bait penyembahan berhala, dia bangun. Dan akhirnya di masa-masa itu akhirnya Daud tidak bisa lagi dengar suara Tuhan dan dia semakin jauh dari Tuhan. Untung di akhir hidupnya dia kembali dengan Tuhan. Untung tidak semua orang punya kesempatan untuk kembali dengan Tuhan di akhir hidupnya. Kalau sekarang masih ada kesempatan, kita harus bangun hidup kita seperti Kristus untuk kita bisa wariskan apa yang benar ke setiap anak cucu kita. Amin. Yang kedua apa? Perbesar karakter Kristus. Perbesar karakter Kristus. Karakter Kristus itu harus bisa dirasakan orang. Apa yang contohnya buah-buah roh? Buah-buah roh ini kalau kita baca di Galatia 5, 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kita harus bisa mengajarkan itu setiap ini kepada anak-anak kita. Gak sempurna, iya kita itu memang gak sempurna. Siapa yang bisa sempurna? Gak ada, Tuhan yang sempurna. Tetapi ketika kita ada di lingkungan yang benar, ketika kita ada di gereja yang bertumbuh, gereja yang membawa kita semakin ke arah Kristus, percayalah kehidupan kita itu bisa diubahkan. Dan apa yang kita lihat, anak-anak kita pun bisa mengikuti setiap kehidupan kita. Ini kita bangun sama-sama. Amin, yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Dua hal yang Salomo ajarkan dalam kita apa? Yuk sama-sama didik. Didikan itu perlu, karakter. Untuk setiap, kalau kita ngomong tadi di Yesaya, kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Kita harus siapkan dengan apa? Ketika kita mewariskan ke anak-anak kita, didik anak-anak kita. Jangan absen. Karakter mereka bangun. Saya tahu saya ketemu dengan orang, dia ngomong, yang saya jaga itu adalah nama baik. Karakter saya ini harus benar. Ketika karakter kita baik, percayalah, ketika kita sejatuh apapun, karakter itu yang akan menolong kita. Aku tahu karena kamu mencerminkan karakter Kristus. Itu yang akan dibangun dalam setiap kehidupan kita dan itu yang akan mengangkat setiap kehidupan kita. Amin.